Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok hari ini akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Sebelumnya pada Selasa kemarin, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan Presiden terkait pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI. Kepres yang diterbitkan oleh Presiden itu menjadi dasar hukum pengangkatan Ahok. Kepres itu terbit setelah DPRD DKI menyelenggarakan paripurna istimewa pengumuman Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Jumat lalu. Ahok akan melanjutkan tugas Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Ahok, salah satunya banjir dan macet. Semua pekerjaan rumah itu tidak mudah. Ahok dengan segala kelengkapannya harus mampu merubah Jakarta menjadi lebih baik. Mungkinkah wajah kota Jakarta berubah di tangan Ahok? Ya, untuk membahas lebih lanjut tugas apa saja yang telah menanti Basuki Cahayapurnama telah hadir di studio kami Direktur Paramadina Public Policy Institute Bima Priya Santosa. Selamat siang Pak Bima. Selamat siang. Pak Bima, ini kalau kita lihat bahwa akhirnya hari ini Pak Ahok ini akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Nah, tanggapannya Pak Bima terkait dengan pelantikan Pak Ahok? Ya, satu mungkin selamat Pak Ahok gitu ya dengan tugas yang sangat besar itu. Tapi mungkin satu yang penting adalah sekarang artinya pemerintah itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Gitu ya. Jadi itu mungkin yang pertama. Artinya bahwa pemerintah ke depan termasuk pemerintah, tidak hanya pemerintah nasional tapi pemerintah DKI apalagi adalah bagaimana mengajak sekian banyak komponen masyarakat itu untuk membantu gitu ya pelaksanaan program-program pemerintah. Jadi mungkin pendekatannya itu adalah sekarang sedemikian banyak masalah, tidak mungkin pemerintah itu jalan sendiri. Sekarang bagaimana mengajak komponen masyarakat itu untuk membantu gitu ya. Oke, jadi sebenarnya PR-PR ini juga yang sedemikian besar ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali yang harus dibenahi dari Jakarta. Karena ekspektasi masyarakat atau warga Jakarta pun juga begitu besar. Benar. Terhadap dulu pasangan Joko Widodo dan Ahok, sekarang Ahok yang kemudian akan mencari pasangan ini lagi. Tetapi kalau kita lihat dulu, tugas yang menanti Ahok, ini kan ada banjir, ada macet, dan lain-lain. Kalau dari sekarang kan sebenarnya bisa dilihat, ketika dia menjadi wakil gubernur, kemudian juga sempat menjadi PLT, pelaksana tugas. Nah, terobosan-terobosannya Pak Bima melihatnya seperti apa? Kita di Paramadina Public Policy itu pernah melakukan survei gitu, kira-kira 3 tahun yang lalu lah, menanyakan kira-kira bagaimana, apakah ini daerahnya Jakarta, sekitar Jakarta, apakah masyarakat puas dengan layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Jawabannya itu bagi kita cukup mengagetkan. Jadi kira-kira hampir 76% itu puas. Puas jawabannya. Jadi terus kita bertanya kan, tapi misalkan gini, ada yang puas tapi masih mengirim anaknya kursus gitu ya. Artinya kan berarti kita lihatnya menerjemahkannya mungkin problem itu kan sama dengan ekspektasi dikurangi delivery gitu ya. Jadi ekspektasi masyarakat kita mungkin yang agak rendah. Jadi kalau sekarang ekspektasi masyarakat itu semakin tinggi, menuntut pemerintah itu untuk semakin memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, menurut saya bagus gitu ya. Artinya bahwa pemerintah akan dituntut nih untuk menjalankan tugas. Nah, sekarang bagaimana sisi pemerintah gitu ya, harus dengan budget 72 triliun, 75 ribu pegawai, kira-kira bagaimana mengajak tadi ya komponen masyarakat, benar Mbak Ami tadi sampaikan, banjir gitu ya, macet. Itu gitu dua persoalan yang sebenarnya bisa dikatakan yang paling tinggi ekspektasi masyarakat untuk segera diselesaikan oleh pemimpin Jakarta. Tapi kalau lihat, artinya mungkin sekarang kalau lihat ada pembangunan, kalau saya melihat masyarakat itu agak menerima kok gitu macet, karena dia tahu akan ada perbaikan gitu ya. Kalau ada ekspektasi, ada harapan bahwa ada seseorang di sana yang bekerja untuk mereka, mungkin mereka akan menerima gitu. Oke lah, saya nggak apa-apa nih macet 3-4 tahun ini ya, tetapi saya tahu di depan ini akan ada perbaikan gitu ya. Jadi mungkin rasa itu yang penting ya bagi Pak Ahok untuk mengelola. Nah, berarti dengan kata lain bahwa mengatakan bahwa saat ini masyarakat ataupun track apa yang sudah dikerjakan selama beberapa tahun sejak dilantik dari sejak wakil gubernur kemudian menjadi pelaksana tugas, terlihat sekali bahwa Pak Ahok memang benar-benar bekerja. Kalau saya melihatnya iya gitu ya, buktinya ada gebrakan-gebrakan beliau gitu ya yang bisa dirasakan. Tentu tidak semua masalah bisa selesai ya, banjir, kemudian macet itu kan tidak satu, kadang-kadang beliau kan juga menyampaikan sekarang saya punya backing nih di seberang jalan gitu ya, karena ada Pak Jokowi di seberang, dan itu artinya memang banyak PR juga yang tidak hanya menjadi kewenangan gubernur ya, tapi juga punya kaitannya dengan daerah-daerah sekitar DKI ya, karena kalau kita bicara DKI kan berapa 10 juta, mungkin kalau
hari ini ada sekitar 3 juta orang dari sekitar itu datang ke Jakarta gitu ya. Nah, kalau lihat dengan apa yang sudah dilakukan, banyak sekali kan program-program yang sebenarnya sudah jalan, termasuk juga kalau untuk macet ataupun juga banjir itu kan ada pengadaan alat transportasi, kemudian Transjakarta yang sementara dihentikan dulu karena ada permasalahan. Terus kemudian ada pembangunan MRT, kemudian ada juga rencana pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat, ada juga pembatasan kendaraan roda 2 yang melintas di jalan-jalan protokol. Nah, ini seperti apa publik menerimanya dan iya itu kalau terkait dengan public transport ya misalkan MRT sekarang sudah terlihat gitu ya ada progres gitu ya. Kemudian kalau yang wacana untuk membatasi kendaraan roda 2 misalkan ya itu tentu kalau kita ngelihatnya akan banyak implikasinya gitu ya. Artinya beberapa kalau kita lihat masyarakat kan komentarnya nanti kalau misalkan kurir gitu ya, sesederhana gitu ya, yang pasti mobilitas di Jakarta itu yang paling rasional sekarang mungkin naik sepeda motor gitu, karena dari sisi waktu gitu ya. Nah itu yang mungkin artinya pemerintah perlu atau pemerintah DKI ya sebelum memberlakukan, menurut saya yang satu hal tadi ya adalah melibatkan masyarakat untuk diajak bicara gitu ya. Karena sebenarnya public consultation itu atau ya bicara sama masyarakat lah, itu sebenarnya harusnya menjadi bagian dari proses sebelum membuat kebijakan gitu ya. Jadi sebelum kebijakan itu dibuat, itu memang harus diajak bicara dong. Pertanyaannya kemudian apakah sosok ataupun selama ini Pak Ahok ini bisa merupakan seorang yang bisa diajak. Kalau kita tahu Pak Jokowi itu kan dia sebelum apa-apa dia memang terkenal sangat bisa mendengarkan masyarakat. Nah, Pak Ahok ini bagaimana? Apakah dia juga gampang diajak bicara atau seperti apa? Menurut saya tentu masing-masing orang punya karakteristik yang berbeda gitu ya dalam berkomunikasi. Tapi tujuan berkomunikasi kan artinya apa sih? Menyampaikan pesan gitu ya. Yang penting pesan itu nyampe ke menjadi targetnya. Nah itu masalah cara tentu orang masing-masing berbeda gitu ya. Yang satu caranya mungkin sampai beberapa kali, yang satu mungkin lebih memilih efektif gitu ya daripada beberapa kali. Nah ini masalah cara itu masalah style orang gitu ya. Tetapi tetap pasti tidak bisa lepas dari budaya di sekitar. Nah, nanti kita akan membahas ini lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Pemirsa kami akan segera kembali tetap di Jurnal Siang Berita 1. Ya, bersama kita lanjutkan lagi perbincangan kita wajah baru Jakarta, di mana Basuki Cahayapurnama ini akan dilantik menjadi Gubernur Jakarta. Nah, kembali Pak Bima tadi soal gaya Ahok, karena kan kita tahu juga bahwa ketika dia menjadi nomor 1, berarti kan dia harus menghadapi begitu banyak persoalan. Nah, gaya yang selama ini terkenal dari Pak Ahok yang belak-belakan, yang sepertinya sangat frontal, mungkin berani ataupun juga lebih terbuka seperti itu. Nah, ini apakah ini akan membuat dia jauh lebih mudah ketika menyelesaikan persoalan-persoalan di DKI Jakarta? Iya, tadi ya kembali sebenarnya gaya itu kan nggak bisa lepas dari orang gitu ya. Nah masing-masing punya gaya, Pak Jokowi punya gaya yang sendiri, Pak Ahok juga punya karakteristik yang sendiri. Tetapi yang mungkin perlu disadari adalah esensi tujuannya apa sih? Tujuannya berkomunikasi gitu ya. Artinya pesan komunikasi itu sampai ke target yang menjadi target audiensnya gitu ya. Nah berarti artinya perlu mengajak atau berempati gitu ya. Bagaimana sih dari perspektif dari si yang menjadi target tadi? Nah, tentu gimana? Selama dia menjadi PLT ini kan juga ada beberapa lah kebijakan yang sudah kemudian dikeluarkan oleh dia kan, termasuk juga seperti ketika menghadapi ataupun juga mau menggusur masyarakat seperti itu. Nah, kalau melihatnya sejauh ini, bagaimana ketika dia membuat satu kebijakan itu gayanya itu? Ya, kalau artinya kalau disuruh memilih gitu ya, tentu kalau manajemen bilang itu efektif itu lebih penting gitu ya. Jadi tujuannya tercapai, itu penting ya. Tetapi tentu perspektifnya nggak bisa lihat jangka pendek gitu ya. Artinya beliau masih akan punya waktu sekian tahun gitu ya untuk menjalankan tugasnya. Jadi bahwa mungkin sekali dua kali dalam jangka pendek ini efektif gitu ya. Cara berkomunikasi seperti itu, tujuannya tercapai. Tetapi kalau ditarik lebih jauh itu mungkin tadi ya pasti namanya pemimpin tidak semua keputusan itu menyenangkan gitu ya, dan itu bedanya pemimpin dengan badut gitu. Kalau badut kan menghibur gitu, kalau beliau ini kan pemimpin, jadi pemimpin yang memang harus keputusan yang seringkali tidak enak gitu ya. Tetapi tadi ya kembali kalau sebenarnya komponen masyarakat itu
merasakan langsung manfaatnya, saya yakin itu akan banyak itu yang mendukung beliau gitu ya. Dan artinya apa? Artinya beliau akan bisa melewati masanya itu sampai selesai, meskipun tadi ya tantangannya nggak gampang gitu ya, nggak punya backing support dari partai itu di DPRD, tentu masalah banyak gitu. Tetapi kalau rasa-rasanya kalau orang itu merasa ada seseorang di sana yang bekerja untuk mereka, orang akan mendukung kok. Nah, gitu ya. itu menarik terkait dengan bahwa saat ini Ahok tidak berada di dalam partai politik manapun, tidak di-backingin, dan bahkan juga kalau kita lihat kan hubungan antara Pak Ahok dengan DPRD itu kan ya bisa lah dikatakan tidak harmonis dengan beberapa anggota di DPRD seperti itu. Nah, ini bagaimana kemudian ke depannya? Iya, artinya tentu ya namanya politik pasti akan berubah gitu ya. Kita lihat petanya ke depan gitu. Tetapi bahwa DPRD itu salah satu pemangku kepentingan yang penting, ya tentu harus diperhatikan oleh gubernur. Itu jelas itu ya. Jadi bahwa DPRD tentu tidak bisa dikesampingkan saja gitu ya, tetapi pasti harus masuk di dalam satu variabel dalam keputusan gitu ya. Nah, ketika hubungan itu misalnya masih tidak harmonis, nah apakah itu juga akan mempengaruhi seperti apa berlangsungnya ataupun berjalannya program-program yang sudah dicanangkan ataupun akan dilakukan oleh pemerintahan Ahok? Iya. Kalau program tentu tadi ya ada wilayah misalkan anggaran 72 triliun sudah diketok, sudah disetujui gitu ya. Kemudian artinya bahwa tapi kan masih ada 3 tahun ke depan lagi. Ya, benar-benar. Dan itu artinya pasti ada proses negosiasi dalam proses perencanaan ke depan ya. Nah, artinya bagi Pak Ahok sendiri menurut saya kembali tadi ya bahwa cara berkomunikasi tentu beda-beda ya dengan misalkan mau menggusur gitu ya, atau mau menyampaikan kebijakan terkait dengan pembatasan kendaraan roda 2, atau tadi berkomunikasi dengan DPR. Nah, itu kan caranya mungkin bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Tetapi yang perlu diingat sebenarnya adalah yang penting kan tujuannya tercapai gitu ya. Tujuannya itu bahwa tadi dalam pelaksanaan program itu tidak ada kendala yang dari sisi DPRD gitu ya. Berarti dengan kata lain bahwa Pak Ahok juga kemudian ke depan gitu harus ya. mulai merangkul. Benar. Seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya terkait dengan kebijakan ataupun juga hal program-program yang akan diberlakukan di internal pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, termasuk juga pembenahan PNS-PNS. Iya. Nah, ini kan juga agak terlihat selama beberapa waktu ini kan juga terlihat begitu kencang seperti itu. Pak Ahok mengatakan bahwa dia ingin memberantas PNS nakal. Iya. Kemudian juga siapa yang tidak itu sepertinya nggak mau, akan dipecat seperti itu biasanya. Satu mungkin sebagai pemimpin tentu dia harus bekerja dengan mesin birokrasi gitu ya. Artinya itu bagian dari mesin dia untuk menjalankan tugas-tugas dia. Jadi bahwa dia harus merangkul tadi karyawan yang kalau nggak salah sekitar mungkin 75.000 karyawan ya. Kira-kira dengan budget 72 triliun, mungkin dari 75.000 hampir 50% guru gitu ya. Kira-kira gambar-gambarnya. Tapi bahwa itu ya mesin birokrasi yang harus dia kelola gitu ya. Dan itu tentu tantangan bagi pemimpin untuk tadi mengoptimalkan gitu ya mesin yang ada, karena dia nggak bisa bekerja sendiri gitu ya. Oke, nah seberapa optimis kemudian kita untuk melihat wajah baru ibu kota, wajah yang jauh lebih baik, jauh lebih humanis, jauh lebih bisa memenuhi ekspektasi masyarakat di bawah kepemimpinan Ahok. Nanti dijawab di segmen berikutnya, pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, bisa kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Nah, Pak Bima, ini kalau pertanyaan tadi saya, seberapa optimis kemudian kita bisa melihat wajah baru Jakarta ke depan seperti itu? Iya, satu Jakarta menurut saya menarik gitu ya. Kalau lihat ada beberapa survei itu peringkat ke-51 gitu ya. Dari top kota-kota yang menarik di dunia gitu ya. Not bad gitu ya di dunia ini kita bicara. Jadi bahwa satu ke depan itu pasti persaingan itu antar kota gitu, bukan antar negara lagi. Jadi Jakarta dimanapun juga kan barometer Indonesia gitu ya, untuk wakil Indonesia. Kalau menurut saya sih bahwa Pak Ahok itu akan berhasil kalau beliau bisa membuat warga Jakarta itu mungkin merasa memiliki masalah. Jadi bahwa masalah banjir, masalah macet gitu ya, itu
bukan hanya masalah Pemda DKI gitu ya. Masalah pelayanan publik. Ya, masalah pelayanan publik itu masalah dia juga. Jadi dia perlu kontribusi, termasuk misalkan tadi kalau bicara sebelumnya karyawan gitu ya. Jadi kalau masyarakat itu merasa memiliki masalah, mudah-mudahan akan membantu gitu ya. Contoh tadi kalau misalkan layanan. Sekarang kalau yang saya lihat gitu ya, kalau kita ke kantor perumahan ada kok dan layanannya bagus menurut saya. Dan itu kan kalau misalkan layanan itu turun, masyarakat ada rasa memiliki masalah itu, pasti teman-teman masyarakat akan ribut gitu ya. Jadi dan itu tentu akan mendorong pemerintah untuk lebih memperbaiki layanannya. Jadi walaupun di Jakarta sendiri banyak sekali pro dan kontra mengenai Ahok yang kemudian menjadi gubernur. Iya, tentu pasti akan banyak ya selalu pro dan kontra, karena kalau lihat ya beliau itu kan double minority mungkin ya gitu ya. Tapi artinya justru itu mungkin yang menarik gitu ya dari sisi kalau kita lihat dunia ya, karena beberapa media internasional juga memberitakan itu ini seorang gubernur yang memimpin DKI gitu ya, dengan segala karakteristik dan etnisitas beliau ya, yang itu menarik gitu. Berarti dia bisa meneruskan tren positif yang selama ini Jakarta dipimpin oleh Jokowi? Kalau saya yakin ya, seharusnya beliau bisa mampu ya. Kemudian akan seberapa terbantu Ahok ketika dia mengatakan bahwa nanti saya akan terbantu karena di seberang saya ada Pak Jokowi seperti itu. Nah, ini bagaimana sinergi antara pusat dan daerah? Iya, tadi ya kalau sebenarnya gubernur itu kan wakil pemerintah pusat. Kalau dalam fungsi itu dia bertanggung jawab kepada presiden. Jadi kalau bayangkan ini yang sebelumnya partner gitu ya, tiba-tiba kan menurut saya dengan sangat gampang beliau bisa telepon, bisa komunikasi dengan presiden, dan itu menurut saya akan pasti banyak membantu ya. Kalau masalah komunikasi dengan pemerintah pusat misalkan ya, bisa terbangun dengan baik, karena bagaimanapun juga tadi ya, pemerintah pusat itu ujung layanannya siapa sih? Ya di masyarakat gitu kan. Dan mengingat ibu kota Jakarta juga itu kan menjadi pusat pemerintahan dan otomatis diperlukan sekali harmonisasi antara pusat dan juga pemerintah provinsi sendiri seperti itu. Benar. Iya, jadi bahwa ya kalau pemerintah Pemda gitu ya, ujungnya siapa sih? Ya ketua RT gitu ya, yang sampai di ujung tombak masyarakat gitu ya. Artinya bahwa tentu hubungan antara pemerintah daerah dengan pusat itu menjadi sangat penting gitu ya, karena apalagi melihat Jakarta ya dengan segala dinamika dan tadi ya pusat ibu kota tadi seperti Mbak Ami sampaikan. Nah, kemudian lantas seperti apakah akan jauh terbantu Ahok ketika kita bicara mengenai wakil gubernurnya? Ya. Nah, sosok seperti apa atau datang dari kalangan mana? Karena kan akhir-akhirnya Ahok juga mengatakan bahwa dia akan memilih menyerahkan nama dan melantik sendiri wakil gubernurnya. Iya. Kalau soal wakil tentu sebagai pemimpin dia harus bisa ya bekerja sama dengan wakilnya, dan itu harusnya kita memberi ruang yang lebih luas gitu ya kepada beliau untuk menentukan wakilnya gitu ya. Tetapi tentu ada koridor-koridor peraturan gitu ya yang harus beliau juga ingat. Tapi kalau saya lebih artinya bahwa sebagai gubernur beliau harus punya ruang yang lebih luas gitu ya. Karena ini kan beda ya, karena sebelumnya kan pasangan yang maju ya. Tapi hari ini beliau sebagai gubernur dan masih ada 3 tahun lagi ke depan gitu ya. Dan tentu adanya wakil yang bisa bekerja sama dengan beliau itu sangat membantu efektivitas dari pemerintah gitu ya. Baik, terakhir ini Pak Bima, apa yang kemudian bisa diharapkan terhadap kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta? Iya, artinya Pak Ahok sudah dilantik nanti ya siang gitu ya. Katanya hari ini hari toilet sedunia gitu ya. Jadi artinya banyak gitu ya sampai masalah toilet juga masalah juga di DKI ya. Artinya bahwa kembali ya, kalau beliau bisa mendorong masyarakat tadi ya memiliki masalah, menurut saya itu akan sangat-sangat membantu gitu ya. Karena masyarakat pun karena pemerintah nggak akan bisa menyelesaikan semua masalah di DKI sendiri gitu ya. Tanpa partisipasi dari warganya sendiri. Nggak bisa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Bima sudah ada bersama kami di Jurnal Siang Berita 1, dan pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana.